masukkan gizi biar refleks aja. Kalau contohnya ibu ini ya, kiri kanan atas bawah ya. Kenapa ya? Kiri kanan atas bawah. Kalau ibu bilang kiri ya aku kiri. Tapi kadang-kadang ibu bilang kiri tapi lompatnya ke kanan. Ya, yang kalian perhatikan itu adalah perkataan ibu. Jangan diikuti gerakan ibu. Jangan sampai tertib. Makanya fokus. Kalau kiri ya ke kiri, kalau kanan ke kanan, kalau ke bawah ya ke bawah, kalau ke atas ya ke atas. Atau enggak ke bawah terus lompat, gitu dia. Oke? Kalau aku bilang lompat berarti lompat, gitu. Ya. Kalau contohnya ibu bilang lompat tapi aku ke bawah, jangan tertipu. Makanya fokus. Oke ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Lompat. Nah, lompat. Kiri. Nah, tertipu kan? Oh ya, salah. Sorry. Berarti kalau ke kiri kan kalian di sini, di sana. Oke, ulang ya. Kanan. Lagi yang salah. Kiri. Bawah. Bawah. Lompat. Dan sudah tinggal fokus. Oke, sekali lagi ya. Lebih fokus lagi. Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kanan. Bawah. Lompat. Lompat. Bawah. Bawah. Dan terus lagi. Kurang fokus. Sekali lagi ya. Bawah. Tapi fokus dia kan? Harus fokus. Lompat. Ah, itu dia. Itu masih ada yang belum fokus. Sekali lagi. Lompat. Lompat. Kanan. Kanan. Masih bingung. Oke, semua silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita akan mau belajar. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang makanan sehat dan tidak sehat. Apa? Makanan sehat dan tidak sehat. Nah, yang materi kita hari ini adalah makanan sehat dan tidak sehat. Ya, ini dia makanan sehat dan tidak sehat. Nah, anak-anak kami, makanan sehat ini adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kalian butuh makanan sehat? Butuh kan? Supaya kita lebih apa? Sehat. Ya, kalau kita makan makanan sehat berarti kita lebih sehat. Ya kan? Ya. Makanan ini adalah zat-zat makanan yang mengandung zat-zat bergizi yang dibutuhkan tubuh. Ya, yang dibutuhkan tubuh kita. Itu dia. Apa saja contoh-contoh daripada makanan sehat
protein itu yang sering kita makan seperti ikan, terus ayam, tahu, tempe, ya, ini tadi roti, nasi, dan lain-lain. Ini juga ikan, terus tahu, dan lain. Terus butuh vitamin, ya, butuh vitamin. Apa yang harus kita makan buahnya? Seperti atau apa yang harus kita makan di sini adalah buah. Supaya kita dapat vitamin, kita harus sering mengkonsumsi buah-buahan dan sayur, ya. Supaya kita sehat itu, supaya kita dapat vitamin itu, kita harus sering mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Itu dia, itu makanan sehat, ya. Itu dia makanan sehat. Terus makanan sehat ini ada jenis-jenis makanan sehat. Jenis-jenis makanan sehat apa? Tidak basi. Tahu tidak basi? Lowoyu itu tidak basi. Terus bersih dia, ya kan? Makan makanan kotor yang sudah kotor? Tidak kan? Karena itu akan mengandung penyakit. Kalau kita sering makan makanan yang kotor, bahkan makanan yang basi, ya, itu tidak sehat. Terus dimasak dengan benar. Kalau kalian lihat mama di rumah masaknya, masak yang benar, ya kan? Nggak pernah mama kasih makanan yang tidak bersih, yang tidak bersih dan tidak benar. Contohnya kan, masaknya dimasak terus setengah beras, setengah nasi, nggak pernah kan? Nggak. Jadi harus benar-benar masak, ya, harus benar-benar masak, ya kan? Itu yang harus kita makan. Terus selanjutnya, kalau tadi kan apa contoh-contoh makanan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan? Bukan makanan ringan seperti jajan. Boleh kita makan jajan, tapi sekali, ya kan? Tidak boleh setiap hari, karena itu tidak sehat. Oke, selanjutnya, ini kan makanan sehat. Selanjutnya tidak sehat, makanan tidak sehat. Sudah habis juga. Makanan tidak sehat apa? Seperti yang ibu katakan tadi, kalau makanan sehat itu bersih, ya kan? Bersih. Terus kalau tidak sehat berarti itu kurang bersih. Atau contohnya lagi, makanan tidak sehat itu sering mengonsumsi makanan atau jajan, ya. Itu tidak sehat loh. Terus es, itu makanan sehat? Tidak kan? Kalau kita sering makan es, sering makan jajan, kita akan sakit. Kalau sering makan es, kita akan sakit gigi, ya kan? Kalau sering makan coklat, gigi kita akan sakit berlubang, ya kan? Iya. Ya, apalagi makanan tidak sehat ini, ya, seperti mie instan. Tahu mie instan seperti Indomie, digoreng, ya. Terus sering seperti yang makanan yang berminyak, ya kan? Itu dia, itu makanan yang tidak sehat. Apalagi permen, ya kan? Kalau sering makan permen, itu sehat? Tidak, ya kan? Tidak. Itu akan bikin gigi kita berlubang. Itu dia, kalau kita sering makan makanan tidak sehat, maka kita akan kena penyakit seperti gigi berlubang, bahkan bisa bikin sakit perut, bahkan bisa bikin kita kurus karena nggak makan makanan sehat. Karena yang sering dikonsumsi adalah makanan tidak sehat, ya. Makanya mulai sekarang sering konsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, nasi, dan lain sebagainya. Ya, terus selanjutnya, tubuh kita ini juga membutuhkan gizi yang seimbang, ya, membutuhkan gizi yang seimbang agar tetap kuat, sehat, dan tidak mudah sakit, ya. Contohnya
Gizi yang seimbang ini adalah makan beragam, tidak hanya nasi, sayur, buahan dan lain sebagainya, tapi harus dia beragam. Artinya bukan hanya contohnya kita karena ibu bilang harus makan sayur, ya kan? Harus makan sayur. Berarti yang kita makan sayur terus setiap hari itu juga tidak termasuk makanan sehat, tapi harus beragam. Berarti harus diganti-ganti menunya, ya kan? Contohnya hari ini sayur, makanya besok daging, besoknya lagi nasi, atau besoknya lagi. Yang penting harus beragam, ya. Harus dicampur-campur, nggak itu saja. Daging, ikan dan lain sebagainya. Itu dia. Terus biasakan kita hidup bersih, ya. Sebelum makan cuci tangan, ya kan? Kalau makan cuci tangan dulu, cuci supaya tidak kotoran yang kita pegang-pegang tidak kita makan, ya kan? Terus berolahraga, sering, pastinya kan masih anak-anak, lari pun, tapi olahraganya itu harus teratur, bukan hanya asal-asalan, ya. Itu dia. Selanjutnya, kita bahas di sini tentang bagaimana teknologi pengolahan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam dari berbagai daerah di Indonesia diolah menggunakan teknologi agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ya, contohnya padi itu menggunakan mesin, ya kan? Ya kan, menggunakan mesin giling sehingga menjadi beras. Itu dia. Terus apa lagi? Kedelai, ya. Kedelai itu diolah menggunakan alat teknologi dan menjadi tahu dan tempe. Sering kalian makan tahu? Sering. Itu dia. Terus selanjutnya kopi, ya, digiling menggunakan mesin menjadi bubuk kopi, ya. Pernah kalian lihat bubuk kopi? Pernah. Pastinya itu dia. Singkong lagi diolah dengan diiris, terus dengan alat pengiris dan pengoreng menjadi keripik singkong, ya. Oke, selanjutnya lagi kita membahas di mana? Tadi kan teknologi pengolahan sumber daya alam, ya. Setelah kita mengenal atau setelah setelah ada kemajuan di negara kita ini, ada banyak penemuan sehingga pekerjaan dulu yang bikin kita lama mengerjakannya sekarang dapat menjadi cepat karena ada kemajuan teknologi yang membantu kita, pekerjaan kita atau pekerjaan orang tua kita lebih cepat, lebih mudah, ya. Itu dia kegiatan. Dan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi, ya, di mana masyarakat di dataran tinggi banyak bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Orang tua kita di rumah kan itu sebagai siapa yang orang tuanya yang petani, kita semua kan, ya. Orang tua kita itu semua bekerja sebagai petani, ya. Itu dia contoh kegiatan ekonomi orang tua kita, yaitu menanam sayur, terus menanam seperti padi. Itu dia, ya, mengelola hasil kebun menjadi olahan, ya. Itu dia contoh kegiatan ekonomi di dataran tinggi seperti kita ini, ya. Selanjutnya
kita kembangkan, ya? Apa sikap yang harus kita kembangkan? Yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas sumber daya alam yang melimpah, ya. Kita juga sebagai manusia, karena kita sudah menikmati sumber daya alam ini, maka ini kan kita sudah menikmati sumber daya alam yang ada di sekitar kita, seperti sayuran, buah-buahan, bahkan lain sebagainya. Itu karena pemberian Tuhan, ya. Berarti itu sikap yang harus kita kembangkan, harus kita syukuri, dan kita juga harus jaga, ya. Kita harus jaga. Itu bukan merusak, kita juga harus menjaga itu, ya. Atau artinya peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, rajin dan mandiri dalam belajar dan bekerja, ya. Contohnya seperti orang tua kita kan sebagai petani, berarti mereka itu harus rajin bekerja. Kalau kita sebagai siswa juga, kita harus rajin apa? Belajar. Kita harus rajin belajar supaya kita dapat mencapai cita-cita kita. Itu dia. Oke. Selanjutnya, sampai di situ saja dulu. Jika ada hal yang ditanyakan, kalau ada hal lain juga yang anak-anak kami sampaikan, silakan. Semua juga sudah paham dari penjelasan yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi sekarang Ibu kasih kesempatan untuk, kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau ada juga yang mau kasih pendapat silakan, dan kami silakan kepada anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau kasih pendapat? Tidak. Berarti sudah tahu semua? Sudah. Oke. Karena sudah, sekarang kita akan, atau Ibu kasih latihan. Boleh. Ibu kasih latihan yang ini, latihannya sangat mudah, ya. Silakan tulis. Yang soal pertama, sebutkan 3 contoh. Makanan sehat. Sudah? Dan 3 contoh makanan tidak sehat. Yang kedua, sudah? Sudah, Bu. Kedua, mengapa kita harus sudah? Makan makanan sehat. Sudah? Ketiga, apa saja kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Sudah? Apa saja kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi? Ya, ini ya, soal-soalnya ini ada semua di penjelasan Ibu tadi. Berarti kalau kalian sudah paham semua yang Ibu jelaskan, berarti kalian
silakan dijawab. Dan oke, terima kasih. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, nanti diserahkan kepada ibu lembar atau buku tugasnya dari diperiksa. Dan karena juga sudah mau lesnya berakhir, kita akhiri. Dan sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Siapa yang pimpin kita berdoa? Tidak. Berdoa mengakhiri belajar. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan kedua mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan telah menolong kami. Pada siang hari ini, Tuhan, kami sudah belajar berkat Engkau telah menolong kami dan menyertai kami. Tuhan, pada siang hari ini, Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami, agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan, begitu juga Tuhan, Bapak dan Ibu kami, berkatilah mereka, agar mereka bisa sampai ke rumah mereka masing-masing. Nah Tuhan, hanyalah doa kami tidak sempurna. Sempurnakanlah ia di dalam hatimu, di dalam nama